kita akan membahas mengenai definisi dari sindrom Klippel-Trenaunay, etiologinya, manifestasi klinis, diagnosis, dan juga cara penatalaksanaan dari sindrom Klippel-Trenaunay. Dari definisi sendiri, sindrom Klippel-Trenaunay ini merupakan salah satu malformasi vaskular yang low flow yang ditandai dengan adanya salah satu atau lebih dari 3 manifestasi klinis, yaitu adanya malformasi kapiler yang biasanya itu dalam bentuk port wine sign ataupun hipertrofi jaringan lunak maupun tulang, serta adanya malformasi vena atau varises. Untuk kejadian dari sindrom Klippel-Trenaunay ini merupakan kejadian yang langka dan jarang terjadi, di mana perkiraan prevalensi itu 1/30.000 kelahiran hidup. Dari etiologi, penyebab dari sindrom Klippel-Trenaunay ini biasanya bersifat idiopatik. Namun, terdapat juga peranan gen dalam faktor risiko terjadinya sindrom Klippel-Trenaunay. Di antaranya adalah gen PIK3CA. Terjadinya kelainan pada ekstremitas atas dan bawah ini dapat disebabkan oleh kelainan mesodermal pada saat embrio yang menyebabkan terjadinya peningkatan angiogenesis. Oleh karena itu akan mengakibatkan adanya peningkatan aliran darah pada beberapa bagian tertentu dan akan memperlihatkan manifestasi klinis dari sindrom Klippel-Trenaunay, yaitu hipertrofi jaringan dan juga perubahan dari vaskular. Untuk manifestasi klinis dari sindrom Klippel-Trenaunay ini ada yang namanya triad sindrom Klippel-Trenaunay. Di antaranya ada yang pertama hipertrofi, malformasi kapiler, serta malformasi pembuluh darah atau varises. Untuk hipertrofi pada kasus ini itu sering ditemukan dan biasanya itu mengenai bagian jaringan lunak maupun jaringan lemak, namun juga tidak jarang terjadi pada tulang yang mengakibatkan adanya perbedaan panjang antara kedua tulang kanan maupun kiri. Kemudian kalau untuk malformasi kapiler juga sering ditemukan pada kasus sindrom Klippel-Trenaunay. Biasanya itu ditemukan pada daerah yang mengalami hipertrofi dan disertai dengan adanya kelainan kulit lain seperti munculnya port wine sign pada daerah tersebut. Kemudian untuk malformasi dari pembuluh darah seperti contohnya adalah varises juga cukup sering ditemukan pada kasus sindrom Klippel-Trenaunay. Kelainan pembuluh darah ini biasanya bersifat kongenital, di mana kelainan dari pembuluh darah ini disebabkan oleh pembentukan juga remodeling dari pembuluh darah. Oleh sebab itu, kelainan pembuluh darah pada pasien ini tidak dapat ditangani dengan obat-obatan saja dan dapat mengalami hemangioma. Oleh karena itu diperlukan tindakan lain atau mekanisme yang lain. Salah satunya adalah dalam bentuk operasi. Salah satu dari malformasi pembuluh darah ini biasanya ditemukan dalam bentuk varises. Diagnosis dari sindrom Klippel-Trenaunay ini memerlukan beberapa tes diagnostik yang dapat mengevaluasi tipe dan juga derajatnya. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik juga dapat dibantu dengan adanya Doppler scanning pada sistem vena pada kaki yang fungsinya adalah untuk memeriksa potensi dan juga kelainan dari pembuluh darah vena seperti mungkin adanya hipoplasia, atresia maupun aneurisma dari pembuluh darah vena dalam. Dan itu juga diperlukan pemeriksaan lain seperti ronsen dari tulang panjang atau skanogram yang fungsinya untuk menilai panjang tulang apakah sama kanan dan kiri atau tidak. Selain itu juga diperlukan pemeriksaan seperti MR scanning maupun MR angiografi yang fungsinya untuk membedakan antara otot, tulang, lemak, dan jaringan pembuluh darah tanpa radiasi ataupun kontras intravena yang dapat merusak ginjal. Nah, pemeriksaan MR ini apabila dilakukan secara aksial, koronal maupun sagittal dan dapat digunakan atau ditambah dengan gadolinium, itu memberikan gambaran angiografi kualitas tinggi dan dapat memberikan gambaran seperti adanya limfadem yang biasanya kemudian fistul, high flow maupun low flow juga dapat diidentifikasi pada pemeriksaan MR ini. Selain itu juga ada pemeriksaan CT scan ataupun venografi 3 dimensi untuk menilai apakah ada malformasi pada pembuluh darah vena ataupun tidak. Kemudian juga ada pemeriksaan USG Doppler yang fungsinya sebagai konfirmasi apakah terdapat adanya malformasi pada pembuluh darah atau tidak, di mana pada USG Doppler ini akan terlihat adanya kelainan pada aliran pembuluh darah. Tata laksana dari sindrom Klippel-Trenaunay ini bisa bersifat konservatif, terapi kompresi, terapi fisik maupun operatif. Nah, sebagian besar itu bersifatnya konservatif yang disesuaikan dengan keluhan pasien. Selain itu juga dapat diberikan terapi kompresi di ekstremitas yang mengalami kelainan atau gangguan. Biasanya terapi kompresi ini menggunakan elastis Kirman ataupun compression bandage.
yang bermanfaat untuk menangani pembengkakan yang disebabkan oleh kelainan pada pembuluh limfa ataupun pembuluh vena. Kemudian juga dapat diberikan terapi fisik menggunakan massase maupun intermittent pneumatic compression therapy, di mana pada terapi fisik ini tingkat keberhasilannya cukup tinggi untuk menangani pembengkakan pada vena maupun limfadem kronis. Selain itu juga dapat dilakukan dengan tindakan operasi. Berbagai macam teknik operasi bisa digunakan pada kasus ini seperti adanya embolonterapi maupun skleroterapi yang fungsinya untuk menutup bagian vena yang mengalami malformasi. Selain operasi juga dapat dilakukan operasi dengan teknik ligasi. Biasanya ini diberikan pada pasien-pasien sindrom Klippel-Trenaunay dengan gejala yang signifikan, di mana seperti contohnya itu perbedaan panjang tulang, itu juga merupakan salah satu indikasi dilakukannya operasi dengan teknik ligasi.